bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pada saat ini? Shalom juga untuk Opa Oma, apa kabar untuk adik kakak? Semoga semuanya dalam keadaan yang penuh bahagia, penuh dengan sukacita. Pada saat ini selamat datang di ibadah intergenerasi GKI Gejayan. Dan kita ada dalam nuansa etnik Dayak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, meskipun kita masih ada dalam masa pandemi yang serba tidak menentu, tetapi kasih Tuhan Yesus tetap setia dalam kehidupan kita, karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari bersama-sama kita satukan hati kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan yang Maha Kasih. Kidung Jemaat 381 bait 1 dan 2. Mari bersama-sama kita menyanyikan menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini mari kita bersiap untuk mengaku dosa kita di dalam Tuhan. Mungkin selama ini ada yang kurang berkenan, sehingga perbuatan kita, pikiran kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari bersama-sama dengan merendahkan hati kita berdoa. Inilah pengakuan hati kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, baik secara sengaja ataupun tidak Tuhan.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita menerima berita anugerah yang diberitakan bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh melalui Roma 14 ayat 8-9. Demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Jubata dikatukan ngin basanang-sanang, kita pujikan dengan bahasa Dayak Iban. Jubata dikatukan ngin basanang-sanang, jubata dikatukan ngin basangkakala, jubata dikatukan ngin basorai-sorai, basorailah kajubata, basorailah kajubata, biar sangkakala miu-miu, tepuk tangeh muji jubata, jubata dikatukan, jubata dikatukan, jubata dikatukan, bila sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Mari jemaat, kita siapkan hati kita sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dengan berdoa kita datang memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami sekalian supaya dapat mengerti bagian firman Tuhan yang hendak kami baca, renungkan dan gumuli, supaya kami bertumbuh di dalam firman itu di dalam segala hal ke arah Kristus. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 24. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 24. Saya bacakan dalam bahasa Dayak Ngaju. Ayat 17, awi te tagal aran Tuhan, jitu taluh jahandak insanangku, tuntang katukas auku. Ela hindai belum sama kilau ulu jedia mangasene hatala, tuntang maniruk taluh jemia mias. Ayat 18, tiruk ewen jari kaput, ewen dia mangasene pambelum jeinenga hatala,
Awi ewen sama sinde jatun pengetahuan enen tahiu hatala. Ewen kalute awi ewen batekang ate. Ayat 19. Ewen jari jatun mangkeme kahawen hindai. Sampai ewen manumun kakare kipen ewen. Tuntang belum harayap sakahandak ate. Ayat 20. Tapi Kristus dekasenan ketun dia kalute. Ayat 21. Ketun jari mahining tahiu iye. Tuntang kilau ulu ayu. Ketun jari iajar kea tahiu kare sifat hatala. Je atun intu iye. Ayat 22. Tagal te engkak ka ulun je usang tuntang cara belum je usang. Je irusak awi kare kahandak je mampalayang. Ayat 23. Keleh ate tuntang tiruk ketun inaheta lepa-lepah. Ayat 24. Keleh ketun belum kila ulun je taheta. Je enjapa manumun suntu ain hatala. Yete sifat je buah, bujur, tuntang merasi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku semua. Siapa yang tidak suka bunga? Bunga itu begitu indah. Lihat aja langsung, wah nyes gitu ya. Kenapa? Indah. Sekaligus semerbak wangi. Apalagi bagi saudara yang tahu bunga the Queen of Night. Wah, apakah itu bunga Queen of Night? Seperti dalam gambar ini. Dia mekar pada malam hari. Maka ada banyak julukan buat bunga yang indah ini. Night Blooming Cerise atau Princess of the Night. Wah. Christ in the Manger. Dalam bahasa Indonesia seringkali dikatakan bunga wijaya kusuma. Dan memang setelah ditanam 1 tahun dia akan mekar. Dan mekarnya malam hari. Jam 9 atau jam 10 malam dan nanti tengah malam itu indah sekali. Justru kegelapan itu kontras ya, indah sekali. Pagi hari ketika matahari terbit, dia akan layu dan mati. Maka seringkali dia dikaitkan orang akan beruntung kalau melihat dia mekar pada malam hari. Wah, simbol keberuntungan. Maka bunga wijaya kusuma itu begitu banyak dan disukai orang ditanam. Karena memiliki makna nilai yang luar biasa. Melalui bunga wijaya kusuma yang hanya sekejap, kita belajar bahwa hidup kita, walaupun hidup kita ini ya sekejap kan. Tapi mari kita memenuhi harapan pencipta kita. Boleh hidup entah berapa lama pun, walaupun singkat, hiduplah seindah mungkin. Jangan bilang, hidup cuma singkat, ngapain indah-indah. Jangan, saudara. Aku ingin mencapai seperti harapan penciptaku. Dan buat kita orang percaya, mencapai harapan pencipta kita berarti memiliki karakter seperti Kristus. Yang menjadi contoh model hidup kita. Karena itu kita diajak melalui teks kita untuk mengenal Kristus. Di ayat 20 dan seterusnya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Supaya apa kita mengenal Kristus? Supaya ya pikiran Kristus, ajaran Kristus, hidup Kristus menjadi hidup kita. Menjadi pikiran kita, menjadi cara budaya hidup kita. Di ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu telah menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Artinya di dalam kedalaman pusat kehendak kita harus dibarui. Dan pikiran kita, jadi totalitas diri kita harus mengalami pembaruan di dalam Kristus. Artinya kita diajak bukan cuma mendengar tentang Kristus, mengikuti Kristus, tapi meneladani dia dan melakukan firman-Nya. Nah, apa yang paling menonjol dari Kristus yang bisa kita lihat di Alkitab selain karyanya, mujizatnya, tapi
bagaimana Kristus bisa punya energi hidup yang begitu luar biasa. Karena dia merindukan Bapaknya siang dan malam. Seperti tema kita, addicted to God. Merindukan Tuhan. Jadi saudara, rindu Tuhan itu penting. Kristus pagi-pagi benar dia merindukan hubungan dengan Bapaknya. Sehingga dia pagi-pagi dia berdoa. Malam hari merindukan Bapaknya, dia berdoa. Setiap waktu dia rindu bersama Tuhan. Seperti orang yang melekat pada dia. Sudah dikasih Tuhan. Hasilnya apa ketika kita melekat di dalam Tuhan? Ya seperti tanaman yang carang-carang yang melekat pada batangnya. Maka energi dari batang itu, DNA-nya, sumber makanannya, dan mungkin segala macam zat-zat di dalam batang itu yang memenuhi carang itu. Dan buat carang itu kuat, segar untuk berdaun lebat, berbunga, yang berbuah ya berbuah lebat. Seperti gambar di slide ini. Wah, lihat tanaman yang berbuah lebat kita tuh senang. Terutama senang apa? Kalau dia bisa mencapai tujuan penciptanya berbuah lebat, maka kita diinspirasi. Apakah kita ya sudah bisa berbuah lebat seperti tanaman itu? Walaupun umurnya tanaman itu singkat, tapi dia tidak sia-siakan umur singkat itu, dia berbuah lebat. Dan kita kalau mau berbuah lebat, tidak bisa tidak saudara. Ayo mulai dengan merindukan Allah, melekat dengan Tuhan. Mengarahkan hati pikiran kita selalu kepadanya. Dari bangun tidur sampai malam sebelum kita tidur. Tiap saat. Inilah manusia yang sehat. Yang pikirannya, hatinya dibarui di dalam Kristus. Dipenuhi dengan kasih dan firman. Pikirannya, perbuatannya, perkataannya akan diwarnai dengan energi dari firman Tuhan. Dari hubungannya dengan Kristus. Tapi hari ini kita harus jujur mengatakan banyak realitanya. Orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, rajin ke gereja, aktivis gereja, bahkan mungkin pengkhotbah. Tapi realitanya hidup seperti orang tidak mengenal Allah. Nah itulah yang dikritik oleh Paulus melalui Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mengaku pengikut Yesus. Mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dibaptis simbol hidup baru. Tapi realitanya tidak hidup baru. Masih manusia lama. Pikiran yang lama, cara hidupnya lama. Hati yang dipenuhi dan keserakahan. Maka digambarkan orang-orang seperti ini pikirannya sia-sia. Banyak orang Kristen yang pikiran sia-sia. Ketika dia bisnis tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk sesuatu tujuan yang mulia. Tapi hanya sekedar memperkaya diri dan tidak peduli orang lain. Ada begitu banyak orang berumah tangga. Ketika ada konflik, dia tidak menyelesaikan dengan cara firman. Tidak dengan kasih dan pengampunan seperti Yesus teladankan. Tapi dengan pengertian yang gelap. Pokoknya saya mau dimenangkan. Wah, kamu nggak mau ngikuti saya. Maka rumah tangga menjadi tidak rukun. Karena selalu tidak bisa mengapresiasi pasangannya. Karena selalu tidak bisa menerima keberadaan orang lain dan kelemahan pasangannya. Dan tidak bisa menghargai kelebihannya. Pengertiannya gelap. Apa itu berumah tangga? Enggak jelas buat dia. Bisa, iya. Firman Tuhan tahu. Tapi pengertiannya gelap. Bukan tidak tahu, gelap. Sehingga dia tidak bisa melakukan dengan benar, dengan terang. Tidak heran, banyak juga orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus tapi jauh dari persekutuan. Jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Enggak rindu Tuhan. Perasaannya tumpul. Ini dikaitkan dengan enggak peka kebenaran.
tidak sadar salah, tumpul. Terikat oleh hawa nafsu, serakah akan segala macam kecemaran. Wah, kata serakah di dalam teks kita ini kuat sekali. Menunjukkan orang ini betul-betul dikuasai oleh sesuatu yang harusnya itu udah dibuang, memalukan. Keserakahan pada hal-hal yang cemar. Tetapi suka. Kalau pacaran, lupa kebenaran. Lupa kekudusan. Kalau bisnis, lupa apa yang Tuhan ajarkan. Semau gue. Dalam kehidupan berumah tangga ya pokoknya mauku begini. Bukan maunya firman Tuhan. Mauku, aku inginnya begini. Dan dikasih Tuhan. Apa penyebab dari semuanya itu? Bagaimana ada orang-orang percaya mengikut Kristus. Tetapi hidupnya dengan pikiran yang sia-sia. Perasaan yang tumpul. Nggak peka. Pengertian yang gelap. Ya karena kehilangan kerinduan akan Allah. Tidak rindu Allah, hatinya jadi kosong. Atau dengan bahasa yang lain, tidak melekat dengan Tuhan. Seperti carang yang tidak melekat pada batang. Tidak dapat energi dari batang itu. Dia jadi carang yang kering. Lalu pelan-pelan layu dan mati. Ketika pengertian kita tidak diisi oleh firman Tuhan, lama-lama pikiran kita menjadi pikiran yang semau kita sendiri dan kering. Bermasalah. Dan dikasih Tuhan. Ketika kita membangun kehidupan berumah tangga misalnya, kita harus terus belajar merindukan Allah dalam diri kita. Supaya nilai-nilai kasih, firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan tentang pengampunan, tentang melayani, tentang keramahan, itu mewarnai keseharian kita dalam ucapan, karya, tindakan. Tapi mengapa bisa terjadi banyak rumah tangga yang kacau? Karena dimulai dengan orang yang kehilangan kerinduan akan Allah. Ketika kerinduan akan Allah bermasalah, ibadah tanpa hati. Wah, seperti gambar di dalam slide ini, saudara. Ibadah, tapi ada yang sibuk main handphone sendiri, sibuk tidur, sibuk ngobrol dengan temannya, sibuk bermain, enggak fokus. Jadi dari gambar slide ini berapa persen yang betul-betul menikmati firman, rindu Allah? Waduh, kalau dari gambar ini rasanya kok hampir semua tidak ya. Kalau kehidupan saudara dan saya bagaimana? Hati-hati saudara. Ada banyak hal bisa menggeser kedudukan Tuhan. Harusnya kita terarah hati kita. Merindukan dia. Melekat pada dia. Nah, tapi ada yang bisa menggeser kedudukan Tuhan. Apa ambisi kita? Apa kemauan kita? Apa keinginan-keinginan kita? Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Hati-hati saudara. Mari kita terus mengevaluasi diri. Ketika orang kehilangan kerinduan akan Allah, dampaknya itu dahsyat saudara. Ketika hatinya mulai kering, pikirannya semau gue, maunya sendiri. Hasilnya ya kehilangan kerinduan akan kehidupan ini. Misalnya dengan hubungan dengan pasangan. Ada banyak suami istri, bahkan orang-orang percaya yang hubungan suami istrinya kering. Tidak saling rindu. Kehilangan kerinduan pada pasangannya. Bagaimana dengan keluarga saudara? Apakah Anda hari ini masih rindu ketemu pasangan Anda? Atau sudah gak rindu? Udah wah ketemu dia itu malah masalah Pak. Banyak bicara, banyak bermasalah. Lebih baik gak bicara, lebih gak ketemu, lebih senang. Melayani terpaksa. Saudara dikasih Tuhan, orang-orang yang kehilangan kerinduan akan pasangannya. Ayo. Berarti ada pengertian yang gelap. Berarti ada pikiran yang sia-sia. Berarti ada perasaan yang tumpul. Bagaimana memperbaikinya? Kembali kerinduan akan Allah sebagai basic. Dan ketika kita kehilangan kerinduan akan Allah, kita akan mengalami kerinduan juga yang hilang pada keluarga. Loh kok bisa Pak? Iya banyak. Banyak bapak, banyak ibu yang gak rindu anak-anaknya. Sibuk bekerja. Sibuk melakukan pekerjaan bahkan di rumah. Kerja di rumah ini tuh. Tapi gak rindu anaknya. Ya ketemu dengan anaknya. Tapi gak rindu.
nggak ngobrol dengan anaknya. Bingung, saya ketemu anak mau apa ya? Nggak tahu bagaimana harus bersama anak. Nah, saya mau tanya pada saudara, apa yang Anda lakukan di rumah ketika bersama dengan anak? Apakah ada rindu ngobrol, rindu bicara, rindu bermain, rindu jalan-jalan bersama, rindu nonton TV, ya bukan soal TV-nya saudara ya, tapi kebersamaannya itu loh. Kenapa bisa kehilangan kerinduan? Ya kembali pikirannya gelap. Kenapa dia ada di rumah? Nggak tahu. Bagaimana harus memperlakukan anak? Nggak jelas. Apa tujuan dia bekerja? Gelap. Perasaannya tumpul. Bahkan bukan hanya bisa kehilangan hubungan dan kerinduan pada pasangan keluarga, bahkan pada sesama pasti berdampak juga. Menjadi orang yang asosial, gak senang bersosialisasi dengan orang lain, gak senang bertetangga. Dalam kata lain, yaitu menjadi asosial. Sudah dikasih Tuhan. Kalau saudara dan saya orang percaya yang sehat, kita itu senang bersosialisasi. Dari mana kok senang? Ya karena itu muncul di dalam hati kita, itu nggak bisa direkayasa. Dari mana muncul kerinduan ketemu anak senang, ketemu pasangan senang? Karena saya memiliki kasih yang Tuhan tanamkan dalam hati saya. Hasil dari kerinduan akan Allah. Jadi pertanyaannya, apakah hari ini Anda dan saya kehilangan kerinduan akan Allah? Saudara, hilangnya kerinduan ini bahaya sekali dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan spiritual kita. Kita jadi tidak ada sukacita. Komunikasi suami istri, orang tua, anak, mertua dengan menantu menjadi agresif. Kenapa? Nggak rindu, ketemu nggak senang. Lebih senang kalau nggak ketemu. Kita menjadi pasif. Selalu kita punya alasan ini itu, tidak punya waktu dan sebagainya. Lalu yang tumbuh justru kepahitan. Hal-hal yang liar, pikiran kita diisi oleh prasangka-prasangka dan macam-macam. Dan hasilnya kita menjadi orang yang tidak bahagia. Bahkan stres, tertekan. Hati-hati dengan hilangnya kerinduan. Pada saat kita kehilangan kerinduan, tahu-tahu kita harus sadar. Hati-hati. Bahkan Rasul Paulus dengan keras di Efesus 4 ayat 17 mengingatkan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dari tidak rindu Allah, kehilangan kerinduan menjadi tidak kenal Allah. Ya ke gereja tapi gak kenal Allah. Ya berdoa tapi gak kenal. Kepada siapa dia berdoa? Dingin, kosong. Doa yang ya menguap begitu saja. Kata-kata yang gak tahu kemana. Karena gak ada kerinduan, jadi gak kenal Allah. Karena itu saudara saya mari perbaiki diri kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, bisa jadi kita bahkan tidak mengenal pasangan kita. Tidak mengenal dia. Bahkan tidak mengenal orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, tidak mengenal orang-orang lain. Dan yang jelas, pada saat kita kehilangan keakraban dengan Tuhan, kita bisa tidak kenal diri kita sendiri. Seperti carang yang terlepas dari batangnya, jadi carang yang kering, yang hidup sendiri. Tidak kenal diri. Tidak sadar diri, kehilangan tujuan, jadi carang yang tidak sehat. Dan inilah manusia lama kita saudara yang bermasalah, yang membuat kita tidak bahagia, stres. Yang membuat kita nggak bisa bersyukur padahal kita sudah ditempatkan Tuhan di tengah. Bagikan carang ya di tengah tanaman yang begitu subur. Kalau barat kita berkeluarga ya, kita di tengah keluarga yang baik, nggak bisa bersyukur. Dan pekerjaan yang baik, nggak bisa bersyukur. Di tengah masyarakat yang baik, nggak bisa bersyukur dalam segala hal. Kembali, kuncinya adalah mulai dari mengenal Allah. Mendekat pada Tuhan. Biarkan firman-Nya itu memenuhi diri kita. Awas, saudara. Ini baru rame itu di TV, di film-film tentang zombie. Zombie ya. Saya kok lihat di channel-channel lu lihat ada cerita zombie. Zombie ini kok baru ngetren ya, seolah-olah begitu. Banyak sekali cerita tentang zombie. Apa itu zombie? Hidup tapi mati. Mati tapi hidup. Tapi hidupnya agresif, berbahaya, semau gue. Nah, itu zombie. Dan ada juga salah satu cerita zombie yang menarik itu aktornya ganteng. Wah, pemainnya ganteng. Wah. Jadi orang-orang ganteng tapi zombie. Hidup tapi mati, mati tapi hidup.
Hati-hati saudara. Jangan-jangan kita hidup seperti zombie. Jangan-jangan kita bekerja seperti zombie. Jangan-jangan kita bermasyarakat tapi seperti zombie. Hidup, bermasyarakat, punya keluarga, tapi mati. Mati ya dingin. Bahkan agresif. Berbahaya. Kenapa? Karena dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia, yang tidak benar, yang tidak lurus, yang bukan yang Tuhan ajarkan. Pengertiannya gelap, perasaannya tumpul, nggak mau mengerti orang lain, nggak mau mengerti kebenaran. Aku maunya begini ya begini. Terikat hal-hal yang mestinya sudah dilepas. Tentu kita butuh uang, kita butuh pekerjaan, kita butuh hobi, kita butuh rekreasi, kita butuh banyak hal dalam hidup ini. Tapi tempatkan Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidupmu. Maka nanti Tuhan akan mengisi hidup Anda dengan cara berpikir sesuai firman yang benar. Karena itu mari saudara kita bertobat. Supaya kita bersikap yang benar. Loholt mengatakan demikian. Kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada Anda. Namun 90% kehidupan kita adalah bagaimana Anda merespon segala sesuatu yang terjadi. Saudara, kita bisa mengalami banyak bencana, kemalangan, bahkan di pandemi COVID ini kita bisa sakit. Ya, itu menurut Loholt itu 10%, itu realita hidup. Tapi yang 90% yang lebih menentukan adalah bagaimana kita menyikapi yang 10%. Tentu saudara dikasih Tuhan, ada realita juga kita punya pasangan, suami atau istri kita itu tidak sempurna. Bisa mengecewakan kita, itu realita. Tapi itu cuma 10% realita. Yang 90% adalah bagaimana Anda menyikapi ketidaksempurnaan pasangan Anda dan saya. Ketika Anda menyikapi dengan bijak, dengan benar, dengan pikiran yang terang, dengan hati yang penuh cinta. Maka yang 10% kelemahannya itu jadi tidak masalah. Jadi kecil, terlalu kecil. Dan Anda akan tetap bahagia. Realita hidup, anak-anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Tidak semua anak seperti yang diharapkan orang tuanya. Bisa mengecewakan, bisa menjengkelkan. Tapi itu cuma 10%. Yang 90% adalah bagaimana Anda bereaksi terhadap kelemahan anak-anak tersebut. Kalau Anda memiliki cinta, Anda berusaha untuk hadir di tengah kehidupan anak-anak saudara. Anda berusaha terus berjuang demi anak-anak Anda. Anda membangun relasi yang bagus. Anda akan membuat kehidupan berjalan normal, sehat, dan itu membangun anak-anak. Saudara, banyak hal terjadi dalam hidup kita. Kemalangan, kegagalan, kesulitan, termasuk pandemi ini membawa goncangan hidup. Tetapi yang 90% yang menentukan Anda bahagia atau tidak, bukan yang 10%. Tapi cara Anda menyikapinya. Dan mari kita menyikapinya dengan pertama-tama meletakkan dasar hidup kita di atas dasar yang paling teguh dan kuat, yaitu melekatnya hidup kita dengan Tuhan. Maukah saudara dan saya hidup melekat dengan Tuhan? Maka kita akan terus menikmati hidup yang dimenangkan. Jangan dikasih Tuhan. Mari kita bertobat. Pak, bertobat itu apa? Bertobat berarti mengaku kepada Tuhan. Tuhan, aku salah. Mengambil sikap yang salah, pengertian yang salah. Mengambil hikmat yang keliru. Meniru dunia seperti orang gak mengenal Allah. Aku malu dengan hidupku. Tuhan, aku kehilangan tujuan hidupku. Tuhan, perbaruilah aku. Karena itu sudah dikasih Tuhan, kita diajak melalui ayat 23. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Saudara, kalau roh dan pikiran kita itu dibarui, roh itu pusat kehendak atau kedalaman diri kita. Pikiran adalah sesuatu yang akan muncul dalam bentuk nanti dari pikirannya, dari kata, tindakan, perbuatan. Jadi itu roh pikiran menggambarkan seluruh diri kita, bahkan yang paling dalam diri kita. Yang akan mempengaruhi apa yang kita lakukan, katakan, sikapi, kebiasaan kita, dan segala sesuatu. Dan kalau bertobat harus dimulai dari pembaruan roh dan pikiran paling mendalam. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Anda melekatkan dirimu pada Tuhan. Mari merindukan Tuhan. Stephen Furtick mengatakan demikian. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Dan dikasih Tuhan, situasi kita mungkin tidak berubah.
Pasangan kita ya sudah seperti itu, anak kita seperti itu, mertua kita sudah seperti itu, bisnis kita ya seperti ini, di dunia ini dengan segala macam kesulitannya, pandemi ini ya sudah seperti ini, segala sesuatu seringkali tidak bisa berubah seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan bisa mengubah sudut pandang kita, cara berpikir kita. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan pikiran penuh kasih, pengertian kita dipenuhi dengan firman, perasaan kita menjadi peka, dan kita hidup mengikuti tujuan, maka kita akan menjadi seperti bunga-bunga yang cantik ini. Tetap indah sekeliling dimanapun dia berada. Walaupun bunga ini ditaruh ditekat comberan, ditekat kotoran, dia tetap mekar dengan indah. Sekalipun bunga-bunga ini ditaruh di tempat yang kotor, dia tetap mekar, memenuhi harapan penciptanya. Bagaimana saudara saya hari ini? Maukah kita tetap mekar? Walau hidup kita singkat, mari kita mekar. Mari kita belajar dari bunga Wijaya Kusuma ini. Walaupun cuma semalam hidupnya, tapi dia semerbak wangi dan keindahan terbaik buat Tuhan. Semalam saja seperti itu. Apalagi hidup saudara bukan semalam. Hidup saudara saya ada yang sudah berapa hari, bertahun-tahun, bahkan mungkin kita masih hidup sekian tahun lagi. Jangan sia-siakan hidup saudara dan saya. Mari kita jadikan hidup kita kesaksian. Bagaikan bunga yang semerbak wangi, kesaksian hidupnya. Jadikan diri saudara pembicaraan yang baik untuk anak cucu kelak. Pertanyaannya kira-kira kalau hari ini Anda bayangkan 20 tahun lagi, kira-kira anak cucu saudara akan berbicara apa tentang cara hidup Anda? Apakah anak cucu saudara 20 tahun lagi akan berbicara, wah dulu orang tua saya begini-begini dan yang baik? Atau sesuatu yang menurut mereka, harusnya aku tidak tiru ini. Aku tidak tiru. Jangan-jangan kita orang tua yang pengertiannya gelap. Orang tua yang pikirannya sia-sia. Mari kita lebih kritis terhadap diri kita. Robert Goddard mengajak kita, jangan sia-siakan hidup ini. Tetapkan tujuan dan tantang diri Anda. Tantang diri Anda. Capai tujuan tersebut. Jalani hidup yang sehat dan jadikan setiap momen berarti. Bangkitlah di atas rintangan, fokuslah pada hal yang positif. Jadi Robert ini ingin menyemangati kita. Mau jadi yang terbaik, kerjakan. Mau jadi bunga yang indah, lakukan sekarang. Jangan berlambat-lambat. Tuhan akan menolong saudara, membarui hidup saudara. Ada satu lagu yang saya senang sekali saudara yang mengatakan demikian. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Tuhan bisa mengubah hidup saudara menjadi baru. Kalau Anda mau, buka hati saudara. Mari kita minta Tuhan membarui hidup kita masing-masing. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamahku jadi baru. Maukah Anda dibarui oleh Tuhan? Buka hatimu. Biarkan Tuhan menjamah cara hidupmu, pikiranmu, supaya menjadi ciptaan yang baru. Dia jamah segenap hidupmu dan beri damai di hatimu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah kau jadi baru. Yesus jamah kita jadi baru. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jamahlah kami supaya kami memiliki kehidupan yang dibarui. Baruilah roh dan pikiran kami, pengertian-pengertian kami, cara berpikir kami, sudut pandang kami, mindset kami, kebiasaan-kebiasaan kami, cara bicara kami, cara kami memperlakukan orang lain. Dan kami ingin memulai semuanya itu dengan melekatkan diri kami pada Tuhan. Dengan merindukan Tuhan siang dan malam. Biarlah itu menjadi awal supaya melalui kami bersama Tuhan, semua yang Tuhan ajarkan,
Semua yang Yesus teladankan, semua yang Tuhan tanamkan bisa bertumbuh dalam hati dan hidup kami. Ya Tuhan, kami ingin hidup kami tidak sia-sia. Berapapun umur yang Tuhan berikan pada kami ingin menyinarkan kehidupan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami juga ingin bersyafaat saat ini untuk Indonesia yang sedang berjuang untuk pulih kembali kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan semua kehidupan lainnya. Supaya kembali masyarakat dan bangsa negara kami bisa terus hidup yang normal kembali. Walaupun pandemi ini belum 100% hilang. Tetapi kiranya Tuhan berkati supaya semua upaya-upaya itu membuat kehidupan bangsa negara kami menjadi baik. Karena banyak orang yang tergoncang kehidupannya. Biarlah oleh pertolongan Tuhan, goncangan-goncangan itu bisa diatasi dalam pertolongan-Mu kami memohon. Kami juga berdoa bahkan seluruh dunia yang masih berupaya keras untuk mengalahkan pandemi ini. Biarlah Tuhan menolong supaya dunia ini bisa menang atas pandemi ini dalam pertolongan Tuhan. Secara khusus Tuhan, mereka yang berduka, mereka yang susah hati, mereka yang sedang menderita karena pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong supaya oleh pertolongan Tuhan semuanya itu mendapatkan pertolongan. Kehadiran Tuhan menguatkan, menghibur, memberikan mereka kelepasan juga. Dalam nama Yesus kami serahkan juga seluruh kehidupan kami semua, keluarga kami, kehidupan anak-anak kami, orang-orang sekeliling kami. Kiranya mereka mengalami Tuhan dan membuat kehidupan yang baru, yang menyenangkan. Karena itu ya Tuhan, kami ingin naikkan doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adapun ayat yang mendasari persembahan ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan yang sejati. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya saudaraku, mari kita iringi persembahan kita dengan pujian persembahanku. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha besar, terpujilah nama-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada kami pada saat ini. Kami bersama-sama datang untuk mempersiapkan diri kami, mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan. Ampunilah Tuhan kalau apa yang kami berikan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami percaya bahwa Tuhan memberikan terbaik untuk kami. Jadikanlah hidup kami persembahan yang hidup untuk-Mu ya Tuhan. Jadikanlah persembahan ini untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu. Berkati orang-orang yang menggunakan persembahan ini untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Amin.
Saudaraku, ibadah yang sejati adalah ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, hendaklah jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup makin dekat, makin melekat, makin bersama Tuhan dalam segala perkara hidup kita. Maka kita akan kuat dan terimalah berkat Tuhan meneguhkan iman saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.